cek ya di ini ya, udah. Nanti dicek. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa sami wa dzurriyyati wa tanna syahada sallallahu alaihi wasallam. Husanillahi wa alaihi kitab Abdussalam As-Sulami summa Husan la aba'ana wa umatina wa jatina salma syamma syahina Husan ila mahatina lasqiya malam talamizi wa santi wali lillahi ta'ala lahumul fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim halaman 10 Wali saumi lan iku kedue puasa fawa itu tawi banyak faedah kasiratun yang banyak akhara yang lain puasa itu mempunyai banyak faedah yang banyak kemarin disebutkan ada 6 atau 7 ya 7 yang disebutkan di kitab ini ada 7 kemarin tapi selain 7 itu masih banyak manfaat puasa. Salah satu yang lain adalah kasihatil adhani, kaya kesehatan mental. Kalau ingin sehat mentalnya, rajin puasa. Ben gak mudah galau, yang Anda sabun habis galau. Misalnya, apa biasanya sing perempuan buat galau? Sampo, lipstiknya yang hilang. Perwarna bibir hilang galau poso. Ini kaya kesehatan mental. Wasalamatil abdani lan kesehatan badan. Iso diet. Bener. Ustadz tuh kemarin yang dites siapa itu? Tante. Ya kan pagi makan siang, makan sore, selesai. Puasa, ternyata makannya 2 kali, tapi belanjanya lebih tinggi. Wes enek kolak, camilan. Coba dihitung, mestinya kalau kita itu pas tidak puasa, makan kita 3. Kalau puasa, berarti kita saving 1. Mestinya kan gitu. Tapi kok ya Ramadan itu malah gak saving. Malah torok. Apalagi kalau anak-anak ada Mas Adik, ada Kak Safa, Kak Asa ngumpul semua di rumah, itu kulkas harus penuh. Iki kita ya poso tapi belanjanya 2 kali lipat dari nggak puasa. Nah, kayaknya perlu diperhatikan puasanya. Sumu tasihu, akhrajahu Ibnu As-Sunni dan seterusnya. Wa min syarafihi, lan iku termasuk kemuliaane puasa. Ana ustine puasa ada hadis begini. Ana ustine kelakuan iku man sapane wong fattoro yang ngasih buka. Sapa man so iman yang orang yang puasa. Salah satu kemuliaan bulan puasa Ramadan adalah kalau kita ngasih buka. Karena itu berlomba-lombalah ngasih buka temannya. Siapa yang ngasih buka orang yang puasa? Karena mongko ono lau ketiman apa mislu ajrihi seperti pahalanya orang yang puasa. Kalau Anda yang nggak puasa, mungkin lagi berhalangan, kemudian nggak poso, Mbak aku pengen untuk ganjaran wong poso. Carane ngasih buka orang yang puasa. Kayaknya kalau santri kan baik kan, mesti menerima pemberian buka. Ya Mbak tak terima dengan ikhlas. Sama itu pahala. Atau Anda bisa mengumumkan menerima orang yang minta pahala. Yaitu menerima buka puasa. Nah, Nabi mengatakan manfaat toroso iman, siapa yang memberi buka orang yang puasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang puasa. Hadis yang mirip lagi kalau ngendika sapa Kanjeng Nabi man sapane wong fatoro kang ngasih buka sapa man so iman ing orang yang puasa karena mongko ana lau ketiman apa mislu ajrihi seupamane pahalene man
yang puasa min ghairi ayang kusa, tanpa harus berkurang min ajri shaimi, saking pahalane orang yang puasa apa syai'un. Kalau Anda yang puasa berkurang pahalanya? Enggak. Kita yang puasa pahalanya tetap utuh. Orang yang ngasih berbuka pada kita, dia akan mendapatkan pahala sama seperti kita yang puasa. Anda bisa bayangkan kalau teman-teman, biasanya kalau di Batu itu teman-teman Buddhis ya, ngasih buka puasa. Coba. Wallahu alam, tapi mereka telah berbuat baik pada orang yang puasa. Nabi mengatakan, siapa yang ingin mendapatkan pahala, atau kalau di sini dikatakan siapa yang memberikan buka pada orang yang puasa, insya Allah dia akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang berpuasa. Dan yang orang berpuasa sendiri pahalanya tidak berkurang. Hadis berikutnya, man fataro. Malah ini lebih hebat. Man sapane wong fatoro, yang ngasih berbuka sopoman sitatan ing 6 wasalasina lan 30, berarti berapa? 36. Siapa yang ngasih buka orang puasa sebanyak 36 orang yang puasa, soiman yang orang puasa, fikuli sanatin ing setiap tahun, jadi setiap tahun ngasih 36 orang berbuka. Kalau kita hitung mungkin sehari satu ya. Kalau sehari satu berarti satu bulan berapa? 30, katakanlah 29 kalau minimalis. Berarti biasanya kemudian sehari kita ngasih buka orang satu. Nanti setiap ganjil, selikur, telulikur, kita nambah satu lagi. Berarti setiap hari ganjil kita ngasih berbuka orang 2. Berarti satu bulan puasa kita lebih kan 36. Nah, Nabi mengatakan gini, siapa yang ngasih berbuka orang yang puasa minimal 36 orang puasa dalam satu tahun, apa yang kita dapatkan? Fa'an nama mongko seolah-olah ana sapa man iku soma, puasa sapa man adharo selama setahun. Ini luar biasa. Kalau pengen puasa setahun gak iso ngasih berbuka orang puasa pada bulan Ramadan. Insya Allah kita pahalanya sama dengan puasa 1 tahun. Sama dengan umroh. Umroh sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau kita umroh 7 kali, pahalanya pada haji 1. Kan gitu toh. Sehingga kalau Anda nanti kesempatan umroh, manfaatkan dengan sekuat tenaga. Dulu Ustaz sama Ibu ketika umroh, kita berusaha sehari 2 kali. Subuh berangkat umroh, nanti habis maghrib, habis asar berangkat umroh. Sehari bisa 2 kali. Jadi ada kesempatan beberapa hari kita bisa ngumrohkan anak-anak. Orang tua kita wakili niat ingsun umroh untuk abah, untuk ibu, adik-adik di umroh nih. Salah satu kemudian anak-anak juga. Dan 2 kali kita umrohkan. Ustadz sama ibu niat umroh untuk semua santri Al-Azkiyah. Semoga semua kebahagiaan. Itu bisa begitu. Umroh 7 kali sama dengan haji sekali. Tapi bukan berarti, woi umroh toh wis gak usah haji. Enggak. Itu hanya menunjukkan fadilahnya umroh. Sama dengan di sini, siapa yang ngasih berbuka minimal 36 orang puasa selama dalam setiap setahun, maka kita akan mendapatkan pahalanya orang yang puasa setahun. Sama dengan kita puasa setahun. Laman monggo sapane wong kasura kang akeh bi fitri shaimi, dengan memberikan berbuka pada orang yang puasa ala hadin niati ngatasin niat ini tadi, kataba mongko bakal mencatat laut sapa Allah laut timan sauma asurin wa duhurin. Sauma asurin yang poso setiap hari, wa duhurin dalam setiap tahun. Berarti semakin banyak kita ngasih berbuka pada orang yang puasa, berarti semakin banyak pahala puasa yang kita bisa peroleh. Walaupun kita tidak puasa, mungkin karena kita banyak halangan, ada haid, ada nyusui anake, macam-macam. Tapi dengan kita ngasih berbuka pada orang yang puasa, maka kita akan dicatat sebagai orang yang puasa setiap tahun. Wa min syarafihi,
Lan termasuk kemuliaannya puasa anaman sak temene wong komahu yang melakukan sepomanhu ing poso. Salah satu kemuliaan puasa adalah siapa yang melakukan puasa imanan wahtisaban. Imanan atas dasar iman, wahtisaban dan dasar ikhlas. Ghufira mongko akan diampuni lau kediman apa barang takut dama yang telah lewat. Apa yang diampuni min dan bihi saking dosa iman. Siapa yang puasa atas dasar iman dan ikhlas, maka akan diampuni dosa kita yang setahun yang lewat. Anda puasa kemarin semester berapa? Di rumah. Kita puasa di rumah, nggak tahu puasa kita. Semoga baik. Selama puasa Ramadan kemarin sampai tahun ini, kita nggak tahu apa yang kita lakukan. Sudah banyak banget. Dengan puasa sekarang, Ramadan sekarang, dengan niat iman dan ikhlas, semoga semua dosa kita selama setahun diampuni oleh Allah SWT. Karena itulah mari kita belajar puasa dengan sungguh-sungguh. Yang salah satu fadilahnya adalah bisa menghapuskan dosa kita. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan dari kanjeng Nabi, man koma, man sapane wong koma kang melakukan sapa man Ramadana ing wulan Ramadan, siapa yang puasa Ramadan imanan wahtisaban, ya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ghufira bakal diampuni lahu ketiman apa barang taqaddama yang sudah lewat min dzambi saking dosa iman. Hadis Bukhari Muslim. Ini fadilahnya puasa. Kemarin banyak banget, tapi yang terakhir ini menarik yang tadi, marilah kita biasa memberikan buka. Kalau Anda di rumah, nanti setelah ini kan separuh Ramadan khataman dan Anda pulang liburan. Maka marilah kita biasakan ngasih buka pada orang lain yang membutuhkan. Karena di tetangga kita mungkin tidak semuanya kaya. Mungkin ada tetangga kita yang membutuhkan. Marilah kita bantu mereka. Semoga dengan begitu kita termasuk orang yang tercatat berpuasa. Paling tidak kita telah meringankan beban mereka. Itu penting. Oke, bab kedua selesai tentang fadilah puasa. Sekarang kita lanjutkan bab ketiga. Faslus salis. Bab yang ketiga, fi adabihi. In dalam etikane puasa. Nah, sekarang kita bicara tentang etika puasa. Kalau kita puasa, kita sekarang puasa. Apa yang perlu kita lakukan dan harus kita perhatikan? Waya utawi adabi saum ikusitatun. Etika puasa ada 6, paling tidak. Yang pertama apa? Ahaduma. Yang pertama, iku hibdul lisani, menjaga lisan. Kalau puasa, jaga ucapan kita. Ojo ngrumpi. Mulai kate ngrumpi poso. Bukan kok ganti kok bengi. Enggak. Bukan kok ganti kok bengi. Kok bengi kan gak poso. Kate ngrasani iki siang nanti habis tarawih. Enggak. Jadi jaga lisan, jaga ucapan kita. Satu, iso kan? Lae kaison joko lesan turu. Tidur kan? Naumus shaim ibadatun. Andalane santri. Ngerti ya? Tidur itu ibadah. Selamat istirahat. Jaga lisan. Puasa jaga lisan. Lisan itu ucapan. Tapi gaya anak milenial itu ucapan itu diabdi status. Jaga di status. Meneng gak tau ngomong, pojokan ning kamar, mojok ning kamar, tapi abdi status kerasani koncone, ngrasani dosene. Dosene jarang masuk, killer bisa. Enggak lah. Jangan ngerasani dosen kita, usahakanlah kita belajar. Jangan ngerasani orang yang telah berjasa pada kita. Orang tua kita enggak etis ngerasani orang tua. Ngerasani guru kita enggak etis. Ustaz sering sampaikan begini, Anda bayangkan, kalau kita habis sholat, kita itu kuliah, kita itu belajar, kita itu ngaji. Setiap habis sholat,
Kita berdoa, ya Allah semoga ilmu yang kami pelajari manfaat. Itu kan, coba Anda bayangkan. Setiap hari kita minta doa kepada Allah, meminta pada Allah berdoa agar ilmu kita manfaat. Tapi kemudian kita ngerasani dosen kita. Apa kira-kira manfaat? Gitu kan? Setiap hari kita minta agar kita mendapatkan berkah dari orang tua. Tapi kita membuli orang tua. Kira-kira kayak apa? Marilah kita memang nggak mudah, tapi itu kita perlu belajar menjaga orang tua kita, belajar menjaga guru kita, karena kita mengambil manfaat dari beliau, kita mengambil manfaat dari orang tua kita mengambil manfaat keilmuan guru-guru kita. Jaga mulut kita, puasa. 1. Wal jawarihi. Silakan yang baru datang ke depan. Nanti kecepet di kamar mandi. Wal jawarihi lan anggota badan. Apa yang dijaga? Bukan hanya mulut, anggota badan juga. Perilaku anggota badan, jewer kucing. Ini kucing. Apalah. Anil mukhalafati, dari perilaku yang tidak baik, yang mukhalafah selama puasa. Tentu tidak hanya puasa ya, di luar puasa kita juga belajar, tapi marilah kita jadikan momentum puasa untuk belajar, jaga ucapan, jaga abdi status, jaga anggota badan. Liqaulihi, kenapa harus begitu? Karena berdasarkan hadis Nabi, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, Nabi keras banget dawuh begini, man lam yada, man sapane wong lam yada, yang tidak meninggalkan sapa man qaula zuri, yang ucapan zur, ucapan yang tidak manfaat. Siapa yang puasa tapi ucapannya enggak benar, wal amalu lan nglakoni bi kelan qaulu zur, ya falaisa, mongko tidak ada lillahi kedhi Allah apa hajatun, kebutuhan. Fi ayatha, ing dalam oleh ninggal sapa man ta'amahu, ing makanane man, wa syarabahu lan ing minumane man. Kata Nabi begini, siapa yang puasa Ramadan atau puasa sunnah yang lain tetapi ucapannya tidak terjaga, maka dia tidak akan dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya puasa kita enggak ada manfaatnya. Karena itu kita belajar itu. Yang kedua, ada hadis lain, baqala ngendika sapa kanjeng Nabi, ruba qaimin. Betapa banyak orang yang tahajud, qaimin, bangun malam, hattahu, kang utawi bagiane man, min qiyamihi, saking bangun malam man, iku asyahru, melek. Jadi kata Nabi begini, betapa banyak orang yang kalau malam itu bangun tahajud, tetapi dia tidak mendapatkan apapun dari tahajud itu. Dia hanya untuk iso melek bengi tok, tapi gak ada faedahnya. Karena itulah kita jaga. Karena itu kemarin yang Ustaz sampaikan, kita tuh kalau malam kita diperintahkan untuk tahajud. Tahajud itu bukan tujuan. Tahajud itu sarana. Untuk apa tahajud? Agar maqamah mahmudah. Agar ada perubahan di dalam sikap dan pribadi kita menjadi pribadi yang maqamah mahmudah. Nah, kalau kemudian kita tahajud tiap malam, tapi sikap dan watak kita tidak berubah, berarti ada yang harus kita cermati ulang dalam tahajud kita. Kenapa kita kok tahajudnya nggak merubah sikap dan perilaku? Sama dengan puasa juga begitu. Puasa itu kemarin Ustaz sampaikan kata soma ya sumu sauman wasiaman. Masih ingat ya? Apa itu? Tasripan. Nah, PKPBA kan soma ya sumu sauman wasiaman dan seterusnya, itu diulang 14 kali dalam Al-Quran. Yang banyak adalah kata siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Itu paling banyak. Diulang ada 8 atau berapa kali. Tapi ada satu kali yang sangat istimewa. Allah menggunakan kata bukan siyam tapi saum. Masih ingat di surat Maryam? Apa itu ayatnya? Ada di sini enggak?
Ada inni nazartu lirrahmani sauman. Saya telah berjanji untuk saum kepada Tuhan. Apa itu saum? La ukallimul insiya yauma insiya. Saya tidak akan bicara. Jadi artinya kalau poso jaga mulut, bukan hanya enggak makan enggak minum. Tapi kalau puasa itu la ukallimul yauma insiya, jaga ucapan kita. Maryam, posone Maryam itu poso tidak ngomong. Tapi karena Maryam posone tidak sekedar tidak makan tidak minum, tapi menjaga ucapan. Ketika Maryam menjaga ucapan, Allah ngasih sesuatu yang hebat pada beliau. Anaknya yang masih kecil yang menggantikan dia bicara. Kalau kita disakiti dan kita tidak menjawab, maka akan ada orang lain yang akan mewakili kita menjawab dia. Itu puasa. Karena itulah mari kita belajar puasa bukan hanya siam, tapi saum. Saum inilah yang diajarkan oleh Maryam. Anda bisa baca lagi dalam tafsir nanti. Orang tahajud, puasa begitu mestinya. Tahajud juga begitu. Warubah so'imin. Lan betapa banyak orang yang puasa, hadzahu kang utawi bagian iman, so'im min siamihi saking puasane, iku alju'u, hanya kebagian lapar wal atsu. Kata Nabi, banyak orang yang kelihatannya puasa, gak mangan, gak minum, tapi sesungguhnya puasanya tidak memberikan efek, tidak memberikan kontribusi positif kepada pembentukan kepribadian. Dia hanya dapat lapar sama haus saja. Kenapa? Karena puasanya tidak saum. Dia hanya tidak makan, tidak minum, tapi nggak bisa njogo mulutnya. Mulutnya terjogo, abdi statusnya nggak terjogo. Marilah kita puasa Ramadan inilah. Coba kalau abdi status yang jahat itu berhenti, betapa kita akan luar biasa. Itu satu, etika orang puasa. Jaga ucapan, jaga abdi status, jaga perilaku dari sesuatu yang nggak baik. Yang kedua, asani, yang kedua, idza du'iya, nalikane diundang, ini kalau puasa sunnah. Kalau Ramadan kan semua tahu kalau kita puasa. Nah, kalau puasa sunnah, idza du'iya nalikane diundang sapa man ila ta'amin, maring panganan. Misalnya Anda namu ke teman, kemudian dia bilang, "Mbak, disuguhi apa yang harus kita lakukan kalau kita puasa?" Bilang aja terus terang, "Maaf, saya puasa." Itu untuk menguatkan kita bahwa kita itu terjaga. Gak kok mangan, kok gak kok enak gitu ya. Ini ngomong gak ono. Katanya sebagian teman-teman, kalau kita diundang makan, gak ada pantangan. Kalau di sini nggak ada pantangan itu di rumah nanti. Nih di sini nggak ada yang lain, nggak. Kalau kita puasa, kalau kita serius puasa, kemudian tuan rumah ternyata nggak tahu kalau kita puasa, kemudian kita dikasih makanan, kita harus tegas mengatakan, ana so'im, saya puasa, maaf saya puasa, sehingga saya nggak makan. Satu, untuk menghargai dia, sehingga dia kalau Anda diem aja, kemudian nggak makan, dia akan nggak enak, gitu kan? Dia tuan rumah sudah ngasih, menyiapkan, kita nggak makan, nanti dia akan mikir macam-macam. Karena itu kita harus sampaikan pada dia, maaf saya puasa. Kata-kata saya puasa itu satu, memberikan ketegasan pada dia, tuan rumah yang telah ngasih suguhan, sehingga dia jelas. Dan itu juga memberikan ketegasan pada diri kita. Awas loh ya, kita sudah ngaku poso, sudah ngomong poso. Jangan coba-coba kemudian berpikir bertimbang-timbang. Kita yang mahal ini. Biasanya kan kita namu kemudian dikasih kurma. Kurma kalau yang biasa murah, tapi kalau kurma yang bagus kan mahal. Kita gak kurma biasa, kurma Nabi. Dicoba apa enggak? Dulu Ustaz pas haji sama ibu itu mau pulang ditawari kurma ajwa. Tapi kayaknya kita nggak jadi beli karena sekilo 500.000. Yo daripada 500.000 itu belikan kurma yang untuk akeh. Kalau coba 500.000 cuma kecil sekilo, itu akhirnya kan jadi awet banget, mau makan eman. Akhirnya kan awet.
Ya kan terlalu mahal. Ya, kalau misalnya Anda dikasih kurma begitu kan mau gak dimakan kok eman karena mahal dan berkualitas. Nah, akhirnya kita bilang ana shaimun, saya puasa. Idza du'iya hadukum ila ta'ami fa huwa halitaiman iku shaimun falyakul. Ya monggo ngucapo sapa man ini shaimun. Saya puasa. Rawahu Muslimun. Yudkaru disampaikan ana shaimun tadi saya puasa apa dalika ucapan tadi iktidaron sebagai alasan untuk gaya alasan iladai maring orang yang ngundang li Allah yang kasiru supaya tidak galau apa qalbuhu. Jadi yang ngundang itu biar jelas ternyata mbaknya puasa. Jangan diem aja kemudian nggak jelas. Kayak Anda kalau ditaksir, Mbak, gimana? Mau menjadi ibu dari anak-anakku misalnya. Jangan diem aja, kalau ya enggak ya enggak. Iki katanya diterima itu ketoke kok kurang meyakinkan. Katanya ditolak, kayak kok gak ono liyane. Kan begitu. Enggak boleh menggantung nasib orang. Kalau ya. Biasanya terus alasannya saya istikharah dulu ya Mas. Tapi harus jelas istikharah berapa lama. Mau istikharah berbulan-bulan nggak jelas. Istikharah kasih waktu sebulan. Istikharah itulah. Kalau istikharah sarannya Ustaz, Anda jangan istikharah sendiri. Cari orang yang lebih netral. Karena kalau Anda karena kadung seneng dhisik yo bolak-balik sing metu dia. Kalau wis gak seneng, alamatnya gak bagus. Kalau carilah kalau istikharah pada orang-orang yang netral sehingga tidak ada kaitannya. Bilang ini shaimun, jelas. Nggih, Mas, saya terima. Kan begitu toh, jelas. Atau kalau apa biasanya? Kalau Ustaz kayaknya Ustaz lupa, pernah nggak dulu ngomong ke ibu tuh? Kayaknya enggak kayak. Nanti nanya ibu yang eling. Kalau Ustaz udah lupa. Fa in khofa mong kalamun khawatir sapa man arya ing riya. Tapi kalau Anda khawatir, Ustaz, saya itu kalau ngomong poso nanti diarani riya. Ya kalau begitu, ya fa in khofa arya ya apa namanya? Waro kemudian nyampaikan sapa man biudrin akhor. Dengan alasan lain. Kalau khawatir riya, ya cari alasan lain. Biasanya, maaf saya, ini Mbak, sirian mangan ini gimana? Apa sirian itu? Misalnya Anda dikasih makanan apa? Wah kalau saya begini ini, biduren atau apalah. Pokoknya alasan lain yang kemudian nutupi kalau khawatir takut riya. Itu kedua. Yang ketiga. Asalisu iku mah barang yakuluhu nalikane ngucap sapa man hu ing ma idza aftara. Etika yang ketiga, kalau Anda puasa, maka ketika berbuka jangan lupa doa. Tadi doa enggak? Bismillah toh. Kayaknya kadang semangat makan. Alhamdulillahirabbil alamin. Krungu adzan iku padahal adzan iku Papua. Anak yang Papua. Ini yang azan omai bapake Papua. Ketika kita berbuka jangan lupa berdoa. Aftara wa huwa iku barang ruwiya anhu alaihi salatu wassalam anau kana ana ustin nabi ku kana ono sapa nabi ku yaqulu. Doa sapa nabi ida aftara. Nabi itu ini macam-macamnya doa banyak loh ya. Beberapa waktu yang lalu ada lagi viral di sosial media. Orang kelompok tertentu mengatakan doanya nggak sunnah. Kemudian gaya doa yang katanya sunnah. Dia lupa. Doa yang diajarkan Nabi itu sangat bervariasi. Ada macam ragam doa. Kayak yang saya sampaikan, kalau kita ngaji adhkar, doa iftitah aja loh lebih dari 10. Terus kita baru ngaji satu hadis, kemudian menganggap paling sunnah. Enggak. Doa puasa itu banyak versinya. Dan semua dari Nabi. Karena Nabi ketika ketemu sahabat yang ini, doanya begini. Ketemu sahabat yang ini, begini.
silakan Anda berdoa dengan macam-macam. Yang harus kita sadari adalah bahwa doa yang diajarkan Nabi tidak tunggal. Itu yang penting. Ini doa yang satu, Nabi doanya begini, dhahabat doma'u wabtalatil aruku wasabatil ajru insyaallah. Ini yang biasa. Ini pernah dibaca Nabi. Dhahabat telah hilang apa doma'u rasa haus wabtoliyat lan dibasahi atau jadi basah apa uruku urat kerongkongan. Alhamdulillah kita hausnya sudah hilang, kerongkongan sudah basah, wasabatat lan telah ditetapkan, telah tetap opal ajru pahala dengan kita puasa. Alhamdulillah kita berbuka, kita sudah selesai 1 hari, insya Allah akan mendapatkan pahala. Akhrajahu Abu Dawud. Ini yang satu versi doa berbuka puasa. Ada versi lain. Waruya aidan annahu yaqulu. Hadis yang lain begini, Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Kalau yang di TV maghrib ya, di TV biasanya gabungan dari beberapa doa, gabungan dari beberapa hadis kemudian jadikan satu. Allahumma ya laka ketituan asumtu utai posoku wa ala rizqika lan ngatasi rizki Tuhan aftartu berbuka sapa ingsun. Apa yang kita buka, apa yang kita puasa itu adalah karena Allah Ta'ala. Kita puasa untuk Allah dan kita buka karena rizki dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu versi kedua. Versi yang ketiga ada lagi wafil hadisi akhir alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Kayak kita enggak cukup familiar ya yang ketiga ini. Nanti versi lengkap Anda bisa baca di dalam kitab Adkar. Ngaji Adkar bab tentang puasa. Itu doa berbuka puasa banyak banget. Alhamdulillah kabeh puji kulillah keti Allah alladzi aani yang telah menolong sapa Allah ni ingsun fasumtu sehingga kuat puasa sapa ingsun. Aani, jadi kita puasa bisa seharian itu karena maunah Allah Taala. Karena itulah kita bersyukur alhamdulillah seharian bisa bisa genep puasa kita. Jangan merasa, Mbak, alhamdulillah awak-awak jantok tenang. Puasa gak merasa lelah saya. Koyo hebat. Jangan begitu. Kita bisa puasa lengkap, alhamdulillah karena ma'una Allah Subhanahu Wa Taala. Alladzi a'anani fasumtu. Kita bisa puasa karena ma'una Allah. Wa razaqani lan memberikan rezeki sapa Allah ni ingsun fa aftartu. Kemudian bisa berbuka. Kita bisa berbuka juga karena rezeki Allah. Kita bisa puasa juga karena ma'unah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena itulah kita bersyukur. Baik. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima 'allamtana ya alimna yanfa'una bifaqina wa faqihana wa qarabatina inna rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una bifaqina wa faqihana wa qarabatina inna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.